Ketika lu jadi turis di financial market, lu nggak akan pernah bisa berhasil. Kenapa? Karena ketika lu hilang sekarang nih, terus 2026 akhir, 2027 mulai shaping up lagi, lu kemana gitu. Nggak plus juga nggak ada yang jaminan di angka itu kan. Betul. Bisa aja kayak 2 bulan lagi rally, Betul. terus ketinggalan, terus bingung. Terus karena pindah aset kelas 1 yang ke lain, terus habis itu dia selalu nangkap pucuknya. Betul. Setiap kali dia pindah. Ya. Karena kan market itu bergerak kan dari antara orang itu euforia dan orang takut. Sekarang ketika market extreme fear di kripto, mereka takut, mereka coba cari aset kelas lain. Lu beli aset kelas lainnya di pucuk gitu. Di saat semua orangnya udah untung, Ya. ntar kriptonya udah pucuk lagi, lu pindah kripto lagi. Jadi memang retail itu kebanyakan overall rugi. Karena FOMO dan jadinya rugi. Jadi dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Kenapa? Karena untuk ngehold kayak gua dari 2022 itu, 2022 akhir, itu gue baru bisa panen di kapan? 2024 kah? Yes, benar-benar. 2025 itu butuh waktu 2 tahun teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya horizon, Bitcoin kan ada secara data. Kalau lu hold selama 4 tahun tuh nggak mungkin rugi. Itu ada datanya gitu. Jadi kalau lu punya kesabaran untuk bermain 3-4 tahun ke depan, ikutin kita, belajar edukasi kita. Menurut gue itu sangat ya itu kan kalian tahu ada ribuan modul ya di situ. Cuman menurut gue yang lebih gue pengen tekanin adalah yang lu dapat dari situ itu bukan cuman sekedar kayak modul dan lain-lain. Tapi yang lu dapatkan adalah pemikiran kita. Nah, kalau teman-teman pengen tahu abis federal rate cut itu gimana, pemikiran gue itu apa? Dan menurut gue itu yang mahal sih, bro. Secara token ya. Ini altcoin Midnight ya. Ini yang punyanya Charles Hoskinson. Ya. Dalam artian ya kemarin kita nge-share ya potensi akumulasi dan ya sekarang udah naik 63% ya untuk Midnight. Cuman menurut gue ke depannya orang akan apresiasi ya tesis terhadap ini, bro. Apa namanya, privacy. Dimana nextnya itu ketika blockchain kan jaringan ini sangat terbuka ya. Dan ketika nanti artificial intelligence atau kemampuan apa namanya negara untuk melihat contohnya Amerika, contohnya negara-negara luar yang besar-besar seperti Eropa, Amerika, mereka kan bisa mendeteksi nanti gitu. Bitcoinnya berapa. Kenapa menurut kita bahwa ini akan besar? Karena contohnya Interactive Broker aja udah pakai USDT, bro, sekarang. Benar. Kayak Robinhood mau masuk juga. Deposit ke sini bisa USDT. Mereka mau juga pesaing US stock yang ini. PayPal juga udah bikin sendiri, ya kan? Dia punya stablecoin. Jadi kripto ini adalah teknologi yang akhirnya udah diterima oleh masyarakat, ya kan? Dipakai dan diakui ya. Jamie Dimon akhirnya mengakui, kita Larry Fink juga akhirnya dia bilang bahwa pandangan dia salah terhadap kripto. Kenapa? Karena tadi ada pertanyaan, bro. Itu coba dibahas misalnya sekuritas dihack. Kita nggak mau bahas sekuritas dihack atau apa. Nggak cuma sekuritas gitu. Bank juga banyak yang dihack. Jadi kalau teman-teman tanya apa fungsinya kripto ini, ya security. Gitu. Kesabaran sih. Karena saya lihat banyak sekali waktu kita ngomong ya di bear condition, itu orang-orang yang secara IQ pinter banget, cuman karena mereka nggak sabar untuk do nothing di market, itu akhirnya kebakaran. Kalau kita lihat whales di berbagai perp dex ya, minggu kemarin tuh kan saling bakar-bakaran ya, ngelong ETH 500 juta, terus kayak abis itu turn short beberapa ini. Jadi banyak orang yang lebih pinter, duitnya lebih banyak, mereka justru kebakar waktu saat-saat sulit seperti ini karena mereka merasa mereka harus punya exposure terus-menerus di market.